Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan beberapa teman kita yang menanyakan apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita berpuasa tirakat, dan apakah ketika kita melakukan puasa tirakat jika tidak sengaja makan atau minum itu seperti hukumnya puasa wajib. Sebenarnya yang namanya puasa tirakat itu kan seperti halnya ketika kita memiliki sebuah hajat yang kita ingin panjatkan, juga ingin mempercepat hajat tersebut terkabul. Tidak peduli siapa kalian, tidak peduli apa agama yang kalian miliki, bahwa ketika kita berpuasa tirakat, kita akan memiliki suatu energi-energi tertentu yang ada kaitannya dengan kecepatan pengabulan hajat tersebut. Kalau hal ini dijelaskan secara gamblang akan sangat panjang video yang bisa kita sajikan, atau mungkin juga akan sangat berputar-putar jika kita tidak membahasnya secara detail satu persatu. Oke, kita awali kepada orang-orang yang gemar melakukan tirakat. Siapa sih yang biasanya mau untuk melakukan tirakat tersebut? Biasanya orang yang melakukan tirakat adalah orang yang mendapatkan suatu bimbingan, baik itu bimbingan secara rohaniah ataupun bimbingan secara seorang guru atau seorang mursyid yang memberikan keilmuan-keilmuan tertentu. Biasanya orang yang menginginkan suatu puasa karena dorongan spiritual yang ada di dalam dirinya, dia seolah-olah itu ada hasrat ingin menjalankan, ada hasrat ingin berpuasa, ada keinginan, atau mungkin sebagian dari mereka mengatakan bahwa itu adalah bisikan. Oke, sah-sah saja hal seperti ini. Tapi bagi mereka yang memiliki guru, biasanya guru itu akan membimbing. Sudah saatnya kamu memiliki ilmu tertentu, ilmu A, ilmu B, atau ilmu C. Dan untuk mendapatkan ilmu ini, kalian harus menembusnya dengan laku tirakat atau laku puasa. Kadang seperti itu. Dan siapa sih yang memiliki guru? Biasanya adalah orang-orang yang di kalangan pesantren, santri misalnya. Itu biasanya sering diberikan gurunya lelaku-lelaku tirakat yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan mereka di masa depan. Bisa itu untuk kerezekian, bisa itu untuk keilmuan, atau bisa untuk menjadikan dia menjadi orang yang sukses atau orang yang besar. Di kalangan pesantren sendiri, tirakat biasanya itu adalah hal yang tidak asing bagi setiap santri. Bahkan ini menjadi pusaka yang sangat berharga bagi mereka. Mereka ketika di pesantren biasanya disuruh untuk menghafalkan, disuruh untuk menjadi orang yang cerdas misalnya, disuruh untuk menjadi orang yang kuat untuk melakukan suatu tindakan-tindakan di pesantren yang kadang itu tidak mudah dan penuh dengan ujian-ujian tertentu. Dan setiap masing-masing santri ini kan memiliki hajat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka terkadang seorang guru itu memberikan pilihan tirakat. Ada yang tirakat dengan puasa Daud, ada yang tirakat dengan puasa Senin Kemis, ada yang tirakat dengan puasa muti, puasa ngrowot, puasa ngebleng, dan lain sebagainya. Dan identitas santri ini juga tidak mesti santri yang berada di pondokan. Kadang santri kalong atau santri yang ditemui seorang guru dengan waktu-waktu tertentu untuk belajar dari seorang guru tersebut. Itu adalah kriteria dari santri. Terus apa yang biasa dilakukan selama tirakat, Mas? Yang biasa dilakukan adalah baca mantra, meditasi misal, atau zikir misal, baca hizib-hizib tertentu, atau misalnya dibarengi dengan amalan-amalan salah yang lain, atau mungkin dibarengi dengan sholat-sholat tertentu. Ini tergantung dari ijazah seorang guru atau kiai masing-masing. Dan tidak bisa disalahkan bahwa yang benar tirakatnya itu seperti ini, dan yang benar itu seperti itu. Yang melakukan puasa itu harus dimulai jam sekian, selesai jam sekian, atau dimulai 24 jam, itu setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Dan tidak perlu kita menyalahkan bahwa puasa atau tirakat yang kamu lakukan itu salah atau benar. Kita tidak perlu menyalahkan atau membenarkan. Karena setiap orang punya hajat, punya tujuan, dan punya cara masing-masing. Yang perlu saya tekankan di sini, yang lebih mengena adalah ketika kalian melakukan tirakat dan tidak memiliki pembimbing, itu yang perlu untuk dikoreksi. Karena apa? Ini menyangkut dengan keamanan kalian sendiri, ini menyangkut dengan diri kalian dan keilmuan yang kalian miliki. Karena tradisi yang seperti ini adalah menjadi pembeda antara orang yang menempuh pendidikan pesantren dengan orang yang menempuh pendidikan formal. Jadi memang seolah-olah orang yang menempuh pendidikan pesantren dan melakukan tirakat kok pendidikannya rendah jika dibandingkan dengan orang yang menempuh pendidikan formal, misalnya sampai kuliah, pendidikannya tinggi, kok nanti hasilnya berbeda ketika mereka menjalani kehidupan. Ini biasanya ditentukan oleh tirakat tersebut. Lalu bagaimana Mas jika saya melakukan suatu tirakat dan ternyata saya lupa bahwa saya sedang melakukan tirakat, sudah setengah hari mungkin atau mau berbuka dan saya minum atau saya makan. Ini seperti apa? Penjelasannya seperti ini teman-teman, bahwa tidak hanya sekedar makan dan minum saja. Jika puasa tirakat itu biasanya ada pantangan-pantangan tertentu seperti menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan nafsu, menahan hati, menahan amarah. Itu juga sangat penting bagi orang-orang yang tirakat. Dan kesalahan sekecil apapun itu bisa membatalkan keberhasilan dari puasa, walaupun kita menganggap bahwa diri kita itu masih berhasil atau masih benar, tapi energinya itu hilang, alias puasa yang kita jalankan itu gagal. Ini bukan serta-merta karena kita berhasil menjalankan puasa seharian itu karena lapar dan haus, bukan. Tapi karena ada energi atau karomah yang kita sebenarnya ingin capai atau ingin dapatkan dalam hajat dan puasa tersebut. Dan ketika puasa itu berhasil, sebenarnya orang yang peka itu akan merasakan getaran energi pada dirinya. Misalnya kalau dia berpuasa 3 hari, biasanya energi ini akan terasa di hari kedua sampai ketiga. Biasanya kalau mereka berpuasa selama 1 hari sampai malam, misalnya biasanya katakanlah dari imsak sampai jam 12 malam, biasanya energi-energi ini itu akan dirasakan dia sekitar jam 10 malam atau lebih dikit lah, biasanya seperti itu. Misalnya ketika dia melakukan 7 hari, maka energi ini akan dirasakan biasanya selepas hari keempat atau kelima sampai ketujuh kalau memang benar puasa itu berhasil. Bukankah kalau kita menilik kepada Musa itu kan dulu diperintahkan puasa selama 30 hari. Nah, ketika dia hendak selesai 30 hari, ternyata karena suatu kesalahan dinyatakan bahwa dia gagal dalam menjalankan tirakat tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya dia diperintahkan untuk menggenapkan menjadi 40 hari. Dan ini adalah salah satu bentuk untuk menutup kekurangan, menutup kegagalan yang dia lakukan selama berpuasa. Seperti itu teman-teman, semoga penjelasan sedikit ini yang mungkin tidak sesempurna penjelasan yang kalian inginkan, itu bisa memberikan sedikit pengetahuan dan gambaran tentang apa sih puasa tirakat tersebut. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.